dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Rokota Pujian. Kami berharap di setiap episode yang kami tayangkan dapat memuaskan saudara akan hadirat Tuhan. Di era globalisasi dan serba digital saat ini, kami terus menggali dan belajar untuk dapat memberikan motivasi buat saudara. Untuk itu, subscribe YouTube channel Rokota Pujian, follow Instagram ataupun Facebook Rokota Pujian. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Shalom warga kerajaan, senang sekali ada di tengah-tengah saudara. Hari ini, apakah saudara juga akan menerima berkat? Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima akselerasi rohani daripada Tuhan. Apa akselerasi? Percepatan. Yaitu bersemangat, bergerak dengan cepat. Hari-hari ini, masa-masa sulit ini, kita nggak bisa diam. Kita harus terus bergerak, bahkan lebih cepat lagi. Mari kita mengembangkan diri bersama dengan Tuhan. Itu adalah langkah awal untuk mengalami perubahan dan kemajuan. Berubah dan berbuah di dalam Tuhan. Sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada masalah. Begitu banyak masalah yang ada di dunia ini. Tetapi jangan fokus, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada tujuan. Kita fokus kepada Dia yang akan membawa kehidupan kita kepada kehidupan berkemenangan. Miliki kemauan untuk terus berubah dan bergerak, untuk maju dan berkembang. Saudara, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki sikap dan motivasi yang benar untuk terus terbangun dan terjaga di dalam Tuhan. Mengembangkan diri, mengupgrade kemampuan kita, mengasah skill yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Maka percepatan, perubahan dengan cepat akan terjadi. Mari bangun, mari terjaga, mari berkembang dan bergerak dengan cepat. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mengalami akselerasi, percepatan rohani dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Pengkhotbah katakan seperti ini, lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik, cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ada hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang pemenang, saya dan saudara. Kemauan untuk mengerti peluang atau kesempatan yang Tuhan sudah beri dan percaya kepada kita. Fokus yang benar, tidak perlu sibuk dengan spirit kompetisi, tetapi fokus kepada setiap kesempatan yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Mari saudara-saudaraku, kita berkarya sekecil apapun, tetapi kita kerjakan semaksimal mungkin. Kita kerjakan sebaik-baiknya dengan sepenuh usaha dan pikiran kita. Mari kerjakan dengan excellent, dengan kemampuan terbaik. Bahkan ketika tidak seorang pun memperhatikan pekerjaan kita. Lakukan semuanya seolah-olah. Bahkan memang benar Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan melihat apa yang kita sedang kerjakan. Percayalah bahwa Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah dan kesetiaan kita. Saudara, kesempatan seringkali datang tidak secara nyata, tetapi seringkali ada di balik permasalahan, di balik tugas dan pelayanan. Daud pun juga mengalami kesempatan promosi yang diawali dengan mengantar roti, bekal untuk saudaranya di medan perang. Dan permasalahan Daud adalah Goliat. Akselerasi rohani, pelayanan dan pekerjaan kita akan dapatkan hari ini. Kita lihat contoh dari Maria Magdalena. Yang pertama, untuk kita mengalami akselerasi atau percepatan,
bergairah. Kita harus memiliki gairah. Lukas 8 ayat 1 sampai 3 katakan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Hari ini mari kita teladani mereka untuk kita bergairah. Mereka berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, menceritakan kebaikan, kebenaran firman Tuhan. Kita teladani mereka. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria mengalami pembebasan. Hari ini kita pun juga mengalami pembebasan yang sama. Dari setiap intimidasi, dari setiap masalah, dari setiap hidup yang berat. Ayat yang ketiga, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan. Perempuan ini melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Saudara, kita juga akan melakukan hal yang sama. Apa yang kita miliki saat ini, mari berikan yang terbaik, dedikasikan yang terbaik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah setia. Yohanes 19 ayat 25 berkata, dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Saudara, mari kita setia seperti mereka. Mungkin dunia banyak menawarkan kesukaan, jalan pintas, tetapi setia seperti Maria lakukan ada di samping kaki Yesus. Hari ini kita juga harus setia. Kondisi buruk, kondisi sulit, tetapi tetap setialah kepada pemberi kehidupan, kepada sumber daripada segala berkat itu. Maka akselerasi akan kita alami. Yang ketiga, berinisiatif. Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Yohanes katakan, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berinisiatif untuk pergi, melihat, bahkan dia mendahului orang-orang yang lain. Hari ini mari kita juga punya inisiatif. Mari pergi, mari berjalan, mari lakukan sesuatu. Dan sisanya adalah bagian Tuhan yang membuat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi berhasil. Kemudian apa yang dilakukan Maria? Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau engkau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, maukah kita pergi? Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan pakai aku mau menjadi berkat. Dan itu akan terjadi. Percayalah, saya dan saudara akan seperti Maria. Bertemu Yesus dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.